sejahtera, Mbak An. Oke, assalamualaikum Pak Haji ya. Ya, Pak waalaikumsalam Haji warahmatullahi wabarakatuh. Hari. Ya gini Pak Hari, ini dalam kapasitas apa? Sebagai apa dulu? Saya sebagai ketua HIPA ya? Sejahtera Kelurahan Mimbaan. Kelurahan Mimbaan. Oke. Jadi menindaklanjuti dan juga pengaduan masyarakat nih berkaitan dengan rencana pembangunan yang akan pembangunan rumahan rupanya. Ini yang akan dikerjakan di daerah Talang ya, Jalan Talang itu ya, yang masuk Mimbaan juga ya, Pak Haji ya. Nah, menanggapi hal ini dan juga dinamika rencana pembangunan rumah ini sebagai HIPA dalam hal ini gimana sih Pak Haji bisa menjelaskan, karena ini juga kan ada kekhawatiran lahan produktif dan juga khususnya topoksi HIPA itu sendiri. Bisa dijelaskan Pak Hadi? Baik, terima kasih atas kesempatannya dan kepeduliannya, karena sesuai dengan yang sudah kita dengar bersama, pemerintah sedang giat-giatnya untuk menjaga ketahanan pangan, untuk menjadikan swasembada pangan Indonesia. Ya. Kami dalam hal ini selaku ketua HIPA, tupoksi kami terkait dengan irigasi. Sesuai dengan peraturan pemerintah, sesuai dengan peraturan Menteri PU, kami selaku ketua HIPA itu bidang tugasnya itu terkait irigasi, mulai dari bangunannya, irigasinya, pengaturannya, dan terkait dengan sumber daya airnya. Artinya dengan aktivitas itu merasa terganggu, Pak? Oh, sangat terganggu. Karena pengembang tanpa izin memberitahu, tanpa kulunun, irigasi tersier kami itu ditimbun karena diklaim adalah tanahnya, dengan alasan di dalam sertifikat tidak ada gambar saluran. Padahal faktanya saluran itu saluran aktif, statusnya itu aset negara. Pasum ya? Ya, untuk kepentingan umum terkait dengan irigasi, mulai dari suplai air maupun pembuangan ketika hujan. Kami selaku ketua HIPA tidak perlu berpikir harus ada peta, ada gambar. Karena saluran irigasi tersier itu adalah bangunan yang ada monumennya. Betul. Jadi hulunya di sana sudah ada bangunan fisik yang dibangun sekitar tahun awal 80. Itu tertera nomenklaturnya pada bagian bangunannya, pintunya. Yang ke kiri, yang ke kanan itu area luasnya 7,6 hektar. Daya kemampuan penyaluran airnya 7,6 hektar. Artinya ketika ini sudah buntu ya kan? Kalau ditutup itu dampaknya kepada petani. Siap. Untuk kelurahan Mimbaan saja yang membutuhkan pengairan dari irigasi itu yang ditutup itu 1,5 hektar. Ini sebuah alasan yang membuat jadi pemilik sawah 15 hektar itu keberatan. Karena dia kesulitan untuk mendapatkan air. Sedangkan kalau menggunakan pompa sedot ke saluran sekunder itu melanggar aturan. Nah, sedangkan air yang dari sawah 15 hektar ini hilirnya ada di desa Panjilor, itu juga ditunggu airnya. Dengan adanya penutupan otomatis 15 hektar tidak bisa diairi, artinya terdampak lah ya. Terdampak sehingga mengganggu persiapan tanam. Artinya ketika hal ini sudah terdampak, langkah-langkah apa yang diambil oleh petani melapor kepada saya? Petani melapor kepada saya mengedepankan persuasif, saya katakan kepada sublok saya, selaku petugas HIPA yang ada di lapangan yang berhak mengatur itu.
silahkan koordinasi baik-baik dengan pengembang. Jawabannya, saya sudah ketemu, tapi oleh pengembang dikatakan ini sudah ada izinnya dari pusat, ini tol. Jadi ada sebutan tolnya. Orang awam, difabel bicara, itu melapor ke saya. Nah, karena ada kalimat seperti itu, saya langsung menghubungi juru pengairan. Saya sampaikan, Pak, ini ada saluran ditutup permanen. Ternyata Pak jurunya juga enggak tahu itu. Enggak ada pemberitahuan. Nah, akhirnya saya telepon Pak Lurah, pembina umum, kalau juru pembina teknis. Pak Lurah, ini ada penutupan saluran tersier kewenangan saya. Kalau sekunder kewenangan pemerintah. Kalau tersier 50 meter dari pintu itu kewenangan HIPA. Pembina saya umum itu lurah sesuai dengan perda. Pak Lurah, ini ada pengaduan begini. Siapa yang nutup? Pengembang. Di mana? Di Talang. Pengembang pembangunan perumahan? Iya. Saya kok udah tahu ya. Masa? Artinya tidak ada pemberitahuan juga. Tidak ada. Oke, aneh. Akhirnya saya bilang ke Pak Lurah, Pak Lurah, kalau ada pembangunan perumahan di areal pertanian yang sampai detik ini tidak ada satupun bangunan di lokasi itu, saya mempertanyakan. Jangan-jangan dia cuma megang info sebuah surat dari Dinas PUPP yang dijadikan persyaratan untuk merubah status dari sertifikat tanah yang sawah atau tanah basah menjadi tanah darat atau tanah kering. Nah, untuk perubahan status itu, BPN biasanya mempersyaratkan informasi tata ruang yang dibuat oleh Dinas PUPP. Nah, artinya ini bentuk keprihatinan juga gitu. Oh iya. Nah, saya sampaikan ke Pak Lurah, kalau mendirikan perumahan biasanya bukan ITR, bukan informasi tata ruang, tapi izin pemanfaatan ruang. Artinya lahan produktif gitu ya. Ya. Nah, izin pemanfaatan ruang itu akan terbit manakala prosedurnya harus diawali rapat sidang yang dihadiri seluruh stakeholder. Kalau tanah itu berbatasan dengan dinas, dengan pengairan, irigasi teknis, itu harus hadir pengairan. Kalau masuk wilayah kelurahan Mimbaan, sawah itu, maka Pak Lurah dan Pak Camat harus diundang. Saya tanya Pak Camat, tanya Pak Lurah, saya tanya ke pengairan, tidak pernah ada rapat untuk atau pemberitahuan sekali gitu. Tidak ada pemberitahuan juga. Nah, di sini permasalahannya ingin saya sampaikan kepada teman-teman media. Orang mengurus tanah basah menjadi tanah kering, ini banyak cara. Siasatnya banyak, trik-triknya banyak. Kalau jujur mengatakan, saya mau mendirikan sekian rumah di atas itu, ini ruwet pengurusannya. Biasanya ya cukup mau membuat kaplingan atau mau rubah tanah ini bertahap. Jangan istilahnya hanya membangun BBG saja ya kan. Ini bukan persoalan BBG saja, bukan membangun pembangunan kan gitu ya, Pak Haji ya. Sehingga bisa saja oknum di BPN hanya minta sebuah persyaratan yang sangat mudah. Informasi tata ruang. Tapi informasi tata ruang itu bukan produk hukum DPUPP, bukan. Bukan sebuah surat yang bisa menjadikan dasar. Di sana boleh dibangun perumahan. Bukan rumah. Boleh dibangun perumahan. Bukan. Jadi tolong bedakan antara perumahan dengan rumah. Kalau saya punya tanah, teman punya tanah, atau punya orang tuanya bangun rumah, silakan. Bukan sekedar pembangunan kan ini. Bukan sekedar membangun rumah. Bukan membangun rumah. Pembangunan. Pembangunan perumahan di atas persawahan produktif. Nah, menyangkut statusnya hijau kuning, ya itu bisa main-main. Oke, kembali kepada tadi. Pendekatan preventif ini membuahkan hasil tidak? Dan juga dengan Mas siapa, Mas? Junaidi. Junaidi ya. Nah, kita tanyakan ke Pak Haji dulu. Nah, ini kan sudah dilakukan musyawarah nih, melalui kelurahan ya? Belum. Oh, belum ya? Belum. Pak, ya? Oke. Cuma bertemu. Dalam 2 kali. pertemuan itu,
kedua kali itu apakah ada membuahkan hasil, Pak Haji? Tidak ada. Tidak ada. Jadi kami tetap bersikukuh, itu harus dibuka, tidak boleh ditutup menggunakan timbunan tanah, dan tidak boleh diganti menggunakan tempolong. Kenapa? Sudah banyak kejadian di beberapa desa, saya selaku ketua gabungan HIPA, saya selaku ketua Indo HIPA, saya selaku ketua Federasi HIPA sekabupaten, setiap irigasi teknis yang menggunakan tempolong itu bermasalah. Sehingga kami tetap bersikukuh menuruti keinginan petani, menuruti keinginan Sublok, saluran irigasi tersier kami itu harus tetap terbuka. Harus tetap terbuka. Sedangkan pihak pengembang itu tetap ngotot mengatakan bahwa dia megang surat. Setelah saya cek ke Dinas PUPP, itu bunyinya informasi tata ruang. Kemudian dia mengeklaim sertifikatnya tidak ada gambar saluran. Saya pribadi, saya selaku ketua HIPA, saya tidak butuh keterangan yang ada di dalam sertifikat. Bisa saja sertifikat itu ada cacatnya karena prosedur prosesnya. Kenapa? Yang patut saya pertanyakan, sawah yang akan dijadikan lahan perumahan di selatan berbatasan dengan saluran sekunder Panji Utara DI Sampian Lama. Artinya bangunan, tanah negara. Iya. Artinya pembangunan itu, tersier itu sudah lama kan gitu kan Pak Haji? Kalau tersier sudah lama, kemudian saluran sekundernya juga sudah lupa. Mungkin itu hilang peta itu gitu loh. Nah, pertanyaannya, kenapa sertifikat tidak ada gambar saluran? Di sini proses pembuatan sertifikatnya patut dipertanyakan. Berarti pada waktu cek lapangan dan pengukuran, pemohon maupun oknum kelurahan maupun oknum BPN tidak melibatkan pejabat negara bidang pengairan. Kenapa? Karena sawah itu di sebelah selatannya berbatasan dengan saluran sekunder Panji Utara DI Sampian Lama. Itu milik negara. Itu di bawah kewenangan Balai Besar Sungai Berantas, wilayah Sungai Berantas, bukan kewenangan kabupaten. Nah, kalau orang itu membuat sertifikat tidak memberitahu tanah negara yang punya kewenangan, artinya menentukan batas ditentukan sendiri. Satu. Yang kedua, di tengah itu ada saluran tersier yang punya kewenangan kami ketua HIPA. Kalau dia membuat sertifikat 15 tahun ke belakang, 15 tahun kemarin, selama saya jadi ketua HIPA, saya akui bahwa saya tidak pernah terlibat di dalam proses pembuatan sertifikat. Kalau misalkan pembuatan sertifikat dibuat 1 tahun, 2 tahun, atau 10 tahun, saya harusnya diundang. Selaku pemilik kewenangan saluran tersier, itu diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Jadi undang-undang sumber daya air, kemudian turun kepada peraturan pemerintah, turun kepada peraturan Menteri Pekerjaan Umum, dan Perda. Nah, di sana jelas bahwa saluran tersier adalah kewenangan HIPA. Kemudian saya tambahkan dalam hal ini, ada organisasi selain HIPA di lapangan. Siap. Namanya kelompok tani. Siap. Kalau kelompok tani atau organisasi yang lebih tinggi adalah Gapoktannya, setara dengan HIPA, itu berbeda, Mas. Kami mengurus hamparan air, juga dengan saluran dan bangunannya, dan penyelamatan sumber daya airnya. Itu tugas kami. Kami di bawah Dinas PU Pengairan, bidang pengairan, itu pembina kami. Kemudian Gapoktan, itu beda. Gapoktan atau kelompok tani, gabungan kelompok tani, itu hamparan tanaman, terkait bibit, hama, pupuk, tata cara, pola tanam. Itu bidangnya. Nah, dia punya pembina Dinas Pertanian. Dinas Pertanian. Nah, kembali lagi sesuai dengan tupoksi, urusan irigasi itu urusan HIPA dengan Dinas Pengairan. Oke. Gitu. Jadi tugas dan fungsinya kan beda-beda gitu ya Pak Haji. Ya. Oke, dengan Mas siapa Mas? Mas Junaidi. Jadi aktivitas itu sampean yang disebutkan dengan Pak Haji, apa betul tersier itu sudah terbangun awal mula
dari tahun berapa atau yang mengetahui lah sampai aktivitas itu gimana? Saya memang itu sudah dari dulu. Saya sejak kecil memang sudah ada saluran. Tahun berapa bisa disebutkan, Mas? Mungkin dari tahun 80-an sudah ada. Sudah ya, sebelum lah bahkan ya. Artinya itu yang disebutkan itu tidak masuk dalam peta itu gimana, Mas? Bisa yang insya Allah nggak mungkin lah nggak masuk peta, Mas. Soalnya kita ingin harus dipertanyakan tentang masalah sertifikat yang tahun berapa itu. Mungkin kemungkinan itu kan gambarnya biasanya peta-peta seperti tersier itu ada di kelurahan. Mungkin seperti itu. Dan keluhan petani yang dampak ditutupnya itu yang sangat banyak. Khususnya air itu ya? Iya. Gitu. Kan airnya bisa ngalir ke Panjilor itu. Kemudian harapannya? Harapannya ya gimana caranya tersier itu bisa mengalir lagi. Seperti semula ya? Jangan mengganggu aktivitas itu. Ya pengharapan petani ya jangan sampai mengganggu aktivitas petani dan jangan sampai terganggu pola tanam yang ini sebentar lagi ada pola tanam untuk selanjutnya kan sudah ada yang pembibitan. Akhirnya untuk sementara ada kendala masalah irigasi ya tertunda. Ya solusinya itu ya harapan saya gimana irigasi itu diperbaiki lagi. Jangan sampai merugikan petani. Terima kasih. Melanjutkan Pak Haji. Ya. Tadi sudah menyinggung berkenaan dan perhatian ya sebuah lahan produktif nih yang menjadi perumahan, yang dibangun perumahan. Ini bentuk keprihatinan dan kekhawatiran tentunya sebagai HIPA dalam hal ini Pak Haji. Nah, harapan yang menjadi di HIPA itu sendiri, khususnya petani, bila mana ini lahan produk yang hijau yang kita ketahui di lokasi itu talang kan hijau memang gitu loh. Terus kemudian akan ada pembangunan. Nah sekarang proses urukan. Nah ini apa sih pesannya Pak Haji dan juga saran untuk pengembang yang lainnya juga dan juga yang khusus ini yang belum masih gitu Pak Haji. Saya sebenarnya awalnya jujur saja menyampaikan keprihatinan karena seharusnya negara yang sudah menugaskan pejabatnya duduk di pemerintahan jangan hanya berdasarkan aturan-aturan yang sudah lama dengan alasan di sana petanya warna ini warna itu. Jadi kalau sudah warnanya itu ya itu misalkan. Harusnya move on lah. Pejabat-pejabat negara yang ada di pemerintahan kabupaten, camat, lurah, belajar mendengarkan apa yang ada di TV. Presiden berulang-ulang mengatakan, kita ini negara besar, yang zaman dahulu kala menjadi negara swasembada pangan, sekarang menggantungkan beras ke luar negeri, dan petani tidak pernah berjaya hidupnya. Ini gara-gara penanganan yang tidak benar pemerintah terhadap para petani, pengelolaannya. Sehingga petani selalu dirugikan. Ketika petani dirugikan, petani mau nanam padi. Apalagi ditambah dengan dampaknya akhirnya terkait dengan bagaimana kesiapan kemauan petani untuk menanam padi. Nah, ketika sekarang Presiden Prabowo mendengung-dengungkan di setiap momen kesempatan, targetnya bahkan disampaikan, bahkan Menteri Pertanian kita yang luar biasa hebatnya, lebih cepat target daripada yang ditentukan Presiden untuk melakukan itikat baik swasembada pangan di Indonesia. Ini bertolak belakang. Berarti yang ada sekarang ini, pejabat-pejabatnya, itu enggak tahu itu. Itu enggak tahu. Cuman saya sadar, yang namanya pejabat duduk di belakang meja, diatur oknum-oknum stafnya yang sudah biasa ngatur. Artinya kontradiksi dengan betul di lapangan itu. Kami sangat menghormati dan berterima kasih kepada institusi TNI. Saya bertemu dari yang paling bawah pangkatnya sampai yang tinggi, semua mengatakan
Loh kok bisa sawah produktif mau dibangun perumahan? Kok bisa gitu? Seharusnya lahan kering lah, pengembangan kota gitu. Padahal saya banyak 15 tahun yang lalu sudah tahu itu, bahwa pengembangan kota di situ Bondo itu harusnya ke selatan. Secara letak geografis itu. Iya, ke selatan. Jangan bukannya ke utara, bukannya menanam bata dan batu. Ya. Betul. Siap. Nah,